Oke, kita lanjutkan bahasan kita masih di interpolasi data dari seri metode numerik. Kali ini jenis interpolasi yang kita bahas adalah interpolasi Newton. Ya, jadi untuk sebagai penyederhanaan untuk interpolasi ini adalah kita akan memberikan kurva dari atau kita akan mencari kurva yang akan melewati setiap titik data yang diberikan. Nah, untuk polinomial Newton, bentuk umumnya diberikan sebagai berikut. Ya, jadi ada A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 X min X1 seterusnya sampai AN X min X0 X min X1 X min X2 sampai X min X-1. Ya, jadi di sini kurang lebih ada sebanyak n bentuk di sini ya dari X min X0 sampai X min Xn-1. Oke ya. Nah, polinom Pn X ini merupakan polinom berderajat n. Ya, nah Anda bisa melihat bahwa nanti akan ada hubungan antara Pn-1x dan Pnx ya, atau mungkin Pnx dengan Pn plus 1x. Hubungannya ya berarti kan untuk mendapatkan Pn plus 1x kita bisa menambahkan bentuk yang ada di sini ya dengan menambahkan dengan AN plus 1 dikalikan X min X0, X min X1 sampai dengan X min Xn ya. Nah, tujuannya sama ya. Di sini kita akan mencari nilai dari konstanta dan koefisien dari A0, A1, A2 sampai AN ya. Karena X0, X1, X2 sampai Xn itu adalah data yang sudah diberikan. Oke, konstanta-konstanta yang akan kita cari di sini yang kemudian disebut sebagai konstanta selisih terbagi ya. Konstanta selisih terbagi ini cara mencarinya adalah dengan menggunakan tabel selisih terbagi. Oke. Nah, berikut adalah konstruksi dari tabel selisih terbagi ya. Eh, sebagai permulaan di sini kalau kita bekerja dengan n sama dengan 3 ya. N ini berarti menandakan derajat dari polinom yang akan dikerjakan. Ya, kalau n sama dengan 3 berarti banyaknya titik yang akan digunakan sebanyak 4. Ya. Kita akan mengerjakan tabel ini sampai dengan apa yang disebut sebagai selisih terbagi 3. Ya. Jadi kalau misalnya n-nya sama dengan misalnya 100, berarti kita kerjakan sampai selisih terbagi 100. Nah, bagaimana cara kerja selisih terbagi ini? Ya, ini kita mulai dari menuliskan nilai x pada kolom x yang ada di sini ya. Jadi setiap data x ya, x0, x1, x2 sampai x3 kita tuliskan dalam kolom x. Kemudian kita akan menuliskan setiap dari Y0, Y1, Y2, Y3 ke dalam kolom fx. Jadi representasinya adalah fx0 sama dengan y0 ya, fx1 sama dengan y1 sampai dengan fx3 sama dengan y3. Oke, kalau sudah menuliskan x dan y-nya atau x dan fx-nya, kita akan mulai dari kolom selisih terbagi 1. Ya, untuk mengisi sel yang ada di sini, ya, kita akan menggunakan nilai yang terdapat pada kolom sebelumnya. Ya, sel ini sejajar dengan fx0 ya. Nah, yang digunakan adalah fx0, kemudian nilai f yang berada satu baris di bawahnya. Jadi fx0 dikurangi fx1 dibagi dengan x0 dibagi dengan x1 ya, selisih terbagi 1. Nah, begitu juga untuk yang selisih terbagi 1 untuk yang sel yang di sini dan sel yang di sini. Jadi disesuaikan. Untuk sel yang di sini sejajarnya dengan fx1. Jadi fx1 yang kita gunakan dan juga elemen fx2. Jadi satu baris setelahnya ya. Nah, begitu juga untuk fx2, x3.
Nah, kenapa sel yang ini tidak diisi? Karena kalau misalnya kita ingin mengisi sel yang ini, artinya kita membutuhkan fx3 dan juga fx4. Ya, tapi fx4 di sini tidak ada karena kita cuman punya data sebanyak 4. Gitu ya, dari x0 sampai x3. Nah, kita bergerak ke kolom selisih terbagi 2. Ya. Cara kerjanya di sini untuk selisih terbagi 2 adalah kita masih merujuk pada kolom yang sebelumnya. Oke, sebelum ke sana ya, setiap bentuk yang ada di sini kita notasikan ke dalam fx0, x1 ya untuk yang sel pertama, kemudian sel yang kedua adalah fx1, x2 dan yang ketiga fx2, x3. Jadi kita bisa dengan mudah gitu ya untuk mendapatkan nilai yang berada sebelum kolom ST2-nya. Ya. Nah, ini cara untuk mendapatkan sel yang berada di kolom ini ya, sel yang di sini ya. Kita mengacu pada cara yang sama ya. Kita ambil nilai yang berada pada ST1 yaitu fx0, x1 dikurangi dengan fx1, x2 ya. Baru diperhatikan ini akan dibagi dengan x0 dikurangi dengan, karena di sini adalah ST2, maka dikurangi dengan 2 langkah X-nya. Ya. Jadi dikurangi dengan X2. Ya. Jadi yang di bawahnya itu langkah 1, yang di atas itu langkah 1, yang di bawah itu langkah 2. Ya. Saya tadi menyebutkannya adalah fx0, x1 dikurangi fx1, x2 dibagi dengan X0 dikurang X2. Nah, ini sebenarnya sama saja ya dengan apa yang kita lihat di video ini ya. Tinggal diganti minusnya saja ya. Sementara untuk analogi yang sama ya bentuk ini juga bisa diperoleh dari melihat nilai yang berada pada kolom sebelumnya kemudian turun ke bawah ya untuk yang bagian atas. Jadi yang bagian atas itu hanya satu langkah saja. Kemudian untuk yang di bawah itu 2 langkah. Kita mulai dari X1, kemudian 2 langkah itu kita dapatkan X3. Ya, jadi fx1, x2 dikurangi fx2, x3 dibagi dengan x1 min x3. Oke. Kemudian di sini ada sel untuk yang selanjutnya, fx0, x1, x2, x3. Ya, ini caranya sama seperti ST2 tadi. Ya. Kita mendapatkan 2 sel yang sebelumnya ya dari kolom sebelumnya ya fx0 x1 x2 dikurangi fx1 x2 x3. Kemudian untuk yang di bawahnya karena ini adalah ST3 berarti setelah kita mendapatkan x0 ya kita akan bergerak 3 langkah ke bawah. 1 2 3. Ya, jadi yang dikurangi adalah yang dibagi adalah X0 dikurangi X3. Ya, ini sama saja seperti tadi bentuknya, ya, tinggal dikalikan minus saja, ya, atas dan di bawah, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk N-nya sama dengan 4, berarti kita bisa tambahkan X4, Fx4, kemudian kita tambahkan satu sel di ST1, di ST2, ST3, dan juga menambahkan kolom baru di ST4, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat sebenarnya ini adalah bentuknya ya, bentuk dari tabelnya atau matriksnya itu seperti segitiga ya. Pengisiannya seperti segitiga. Seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi konstanta selisih terbaginya itu adalah kita mulai dari A0 yang sama dengan fx0, A1 sama dengan fx0, x1, seterusnya sampai AN sama dengan fx0 sampai xn. Ya. Kalau kita melihat di tabel sebelumnya, ya, ini adalah nilai-nilai selisih terbagi. Jadi yang berada pada baris yang paling atas. Ya. A0 sama dengan fx0,
A1 sama dengan fx0, x1, A2 sama dengan fx0, x1, x2, A3 sama dengan fx0, x1, x2, x3. Ya. Jadi kita bisa bayangkan di sini bahwa memang harus diselesaikan semua penghitungan yang bentuk segitiga ini. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Karena memang untuk mendapatkan titik sampai pada akhir, ya sampai pada ST yang ke N, misalnya kita akan membutuhkan perhitungan-perhitungan pada kolom-kolom yang sebelumnya. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita diminta untuk membuat tabel selisih terbagi dari data XI, FXI, ya di bawah ini. Jadi ada XI-nya 8, 9, 9 setengah, 11, kemudian nilai F yang sekian, dan kita diminta untuk memberikan hampiran dari F 9,2. Ya, di sini menggunakan polinomial Newton. Ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu X dan Fx-nya ya dari 8 sampai 11, kemudian Fx-nya 2,07 sampai dengan 2,39. Ya, kemudian kita bisa mendapatkan setiap nilai yang terdapat pada selisih terbagi satu dengan cara tadi ya. Jadi untuk contoh untuk yang pertama ini ya, 0,11 kita dapatkan dari 2,07 dikurangi 2,19 dibagi dengan 8 dikurang 9 ya. Begitu juga untuk yang di sel kedua dan sel yang ketiga. Nah, bergerak ke kolom ST2 ya, misalnya untuk sel yang di sini ya, ini diperoleh dari 0,11 dikurangi 0,10 dibagi dengan 8 ya, tetapi karena selisih terbaginya adalah selisih terbagi 2, maka ini kita akan melihat pengurangannya sampai dengan langkah kedua. Ya, jadi 8 dikurangi dengan 9,5. Ya, ini juga untuk yang sel yang di sini. Ya, kemudian kita lanjut untuk yang selisih terbagi ketiga, ya, angka 0,000411 ini diperoleh dari 0, minus 0,006 dikurangi minus 0,005 dibagi dengan 8, ya, tapi karena selisih 3, kita bergerak sampai dengan 3 langkah. Berarti dikurangi dengan 11. Ya, jadi kita dapatkan 0,0 sekian. Nah, jadi konstanta selisih terbaginya adalah ini adalah A0-nya, ini A1, ini A2, dan ini adalah A3-nya. Jadi hasil akhir dari polinomial Newton-nya adalah ya 2,07 ditambah 0,11 sekian dikalikan X min 8,0 dikurang 0,006 sekian X min 8 X min 9 ditambah 0,004 sekian X min 8 X min 9 X min 9,5. Ya. Nah, dan jika kita ingin melihat hampiran dari 9,2, berarti kita tinggal masukkan nilai X-nya dengan 9,2. Ya. Oke, dengan berakhirnya untuk interpolasi Newton, berarti sudah berakhir juga untuk topik terkait dengan interpolasi. Ya, ada berbagai macam jenis, ya dimulai dari polinomial biasa, kemudian Lagrange dan juga Newton. Ya, dengan demikian berakhir juga video untuk interpolasi Newton kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.